Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Pernah nggak sih ngerasa udah jadi yang paling kerja keras, paling bisa diandalkan, tapi kok karir rasanya gitu-gitu aja? Di sisi lain ada rekan kerja yang kelihatannya lebih santai, tapi promosinya lancar banget. Nah ini nih, teka-teki yang bikin frustrasi dan bakal kita pecahin bareng-bareng kali ini. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, paradoks kompetensi. Ini situasi yang mungkin akrab banget ya buat sebagian dari kita. Sebuah fenomena di dunia kerja yang sering bikin kita garu-garu kepala. Dan kutipan ini, wah rasanya pas banget ya. Bener-bener menangkap rasa frustrasi itu. Kayak nonton pertunjukan, di mana yang kerja beneran di belakang layar malah nggak kelihatan, yang dapat sorotan utama justru yang paling jago panggungnya. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa orang yang kompeten dan pekerja keras malah seringnya mandek, sementara yang lain kelihatannya melenggang mulus ke puncak? Inilah misteri yang jadi inti pembahasan kita. Nah, yang menarik, jawabannya itu dimulai dari cara kita memandang apa sih artinya pintar di tempat kerja. Ternyata, ini bukan cuma soal pintar di atas kertas atau pintar akademis. Coba deh kita ingat-ingat waktu sekolah, masalahnya kan udah disiapin ya. Jawabannya jelas, seringkali cuma ada satu yang benar. Tapi di dunia kerja, beda banget. Masalahnya tuh abu-abu, kita harus nemuin sendiri apa masalahnya, dan jawabannya, wah bisa macam-macam, tergantung situasi dan pengalaman. Nah, disinilah konsep successful intelligence atau kecerdasan sukses ini masuk. Ini bukan cuma satu jenis kepintaran, tapi gabungan kemampuan berpikir secara analitis, kreatif, dan juga praktis buat mencapai tujuan kita. Jadi, kepintaran yang diukur di sekolah itu ya cuma sepotong kecil dari puzzle besarnya. Konsep ini tuh berdiri di atas 3 pilar, kecerdasan analitis, kreatif, dan praktis. Sukses itu bukan cuma soal jago analisis data, tapi juga bisa ngeluarin ide-ide baru. Dan yang paling penting, bisa bikin ide itu beneran jalan di dunia nyata. Jadi, poin utamanya adalah, bahkan dengan kecerdasan yang tinggi sekalipun, pikiran kita sendiri tuh bisa jadi penghalang terbesar. Yuk kita bahas 2 di antaranya yang paling sering terjadi. Pernah nggak sih saking banyaknya mikir, saking pengennya nemuin solusi yang sempurna, atau karena takut salah, akhirnya malah jadi diem, nggak bisa ambil keputusan sama sekali? Nah, itulah yang namanya analysis paralysis, kelumpuhan karena terlalu banyak menganalisis. Bahkan Winston Churchill pernah bilang, mengejar kesempurnaan itu bisa disingkat menjadi kelumpuhan. Kena banget ya? Terlalu fokus sama yang sempurna, malah bikin kita nggak gerak sama sekali. Oke, hambatan internal berikutnya adalah hindsight bias. Gampangnya, ini tuh efek, udah gue duga. Jadi kita cenderung ngelihat kejadian yang udah lewat seolah-olah gampang banget ditebak dari awal. Ini bahaya, karena bisa bikin kita jadi nggak belajar dari kesalahan. Dan ini bukan sekedar teori loh, kita bisa lihat di mana-mana. Pengamat politik yang tadinya salah prediksi, pas hasilnya keluar bilangnya sudah kuduga. Atau dokter yang merasa seharusnya bisa mendiagnosis penyakit, padahal baru tahu setelah hasilnya keluar. Ini bukti betapa bias ini nyata dan mempengaruhi para profesional. Nah, selain bertarung dengan pikiran kita sendiri, ada juga permainan lain yang harus kita mainkan di dunia kerja. Permainan dengan aturan-aturan yang nggak pernah tertulis di buku panduan. Disinilah kecerdasan praktis berperan, atau yang sering kita sebut naluri bisnis atau pintar di lapangan. Ini bukan soal teori, tapi kemampuan buat bikin sesuatu beneran berhasil dengan cara memahami gimana sistem dan orang-orang di sekitar kita sebenarnya bekerja. Dan di dalam kecerdasan praktis ini, ada yang namanya tacit knowledge. Ini adalah pengetahuan yang nggak diucapkan, yang jadi kunci sukses. Ini bukan sekedar tahu apa, tapi lebih ke tahu gimana caranya. Ilmu yang kita dapat dari pengalaman langsung, bukan dari training. Contohnya gampang banget, bayangin jika kamu harus ngasih kabar buruk ke bos, dan ini hari Senin pagi, dan kamu tahu banget kalau weekend si bos kemarin itu kacau balau. Maka, ya jangan kasih kabar buruknya sekarang kan, tunggu waktu yang lebih pas. Nah, itulah tacit knowledge dalam aksi. Tapi, tunggu dulu. Permainan ini bukan cuma soal apa yang kamu tahu atau bagaimana caramu bekerja. Ada satu faktor lagi yang super penting, yaitu siapa yang kamu kenal. Nah, ini datanya menarik banget. Ada penelitian yang menemukan bahwa
kemungkinan seseorang untuk dapat kenaikan gaji itu bisa meningkat hampir 30% kalau mereka punya banyak teman di kalangan kelas atas. Wow. Inilah yang namanya kekuatan modal sosial. Punya jaringan pertemanan yang kuat itu bukan cuma ngasih kita informasi, tapi juga pengaruh dan pemahaman mendalam tentang aturan main yang nggak tertulis tadi. Oke, sekarang saatnya kita rangkai semua potongan puzzle ini dan akhirnya pecahkan kode kesuksesan tadi. Jadi, resep buat kemajuan karir itu ternyata ada 4 bahan utamanya. Pertama, kecerdasan sukses, yaitu menyeimbangkan skill analisis, kreatif, dan praktis. Kedua, kesadaran diri, biar kita bisa ngenalin dan ngatasin jebakan pikiran kayak analisis paralisis. Ketiga, kecerdasan praktis, buat menguasai aturan tak tertulis. Dan yang terakhir, modal sosial, yaitu membangun dan memanfaatkan jaringan yang strategis. Nah, sebagai penutup, coba deh direnungkan. Dari semua aturan tak tertulis di tempat kerja, aturan mana sih yang punya dampak paling besar buat karir Anda sampai saat ini? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.